pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi saat ini. Dan seperti biasa saya ingin awal dengan satu pujian kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan saja tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, erat-erat tanganku yang melepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Engkau Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, tegaklah tanganku yang melepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, tegaklah tanganku lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan hidupku. Haleluya. Tuhan, doa buat firman Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari kembali kami ada berkat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami ada, kami boleh merasakan kekuatan dan kesehatan. Semua ini karena kebaikan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ya Tuhan berkati firman yang akan kami sampaikan. Hamba-Mu urapi supaya firman benar jadi berkat bagi mereka yang mengikuti acara ini, yang mendengar, khusus buat jemaat GPI Pusaka Negara. Terima kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kami bergerak bernapas sampai saat ini karena kebaikan-Mu ya Tuhan, karena kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan yang selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pembacaan pagi hari ini Efesus pasal yang ke-6. Haleluya. Efesus 6, firman Allah saya akan baca berbunyi sebagai berikut. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Firman Allah berbunyi sebagai berikut. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Melawat kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ada pada saat ini, yang sedang mengikuti acara ini, jemaat GPI Pusaka Negara,
Dan firman Allah ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan agar supaya kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Haleluya. Saya baca sekali, katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nasihat firman Allah buat kita semua. Siapapun Anda, umat Tuhan, dimanapun saudara berada, yang mengikuti acara ini, baik jemaat kita di Pusaka Negara, nasihat firman Allah katakan buat kita semua bahwa hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kenapa kita dianjurkan agar jadi anak Tuhan yang kuat? Karena kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, menghadapi masalah kecil saja bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Dan kita melihat ada begitu banyak anak Tuhan karena tidak kuat dalam Tuhan. Akhirnya ketika hadapi persoalan langsung meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan karena tidak kuat menghadapi persoalan-persoalan hidup. Kita dianjurkan kuat karena selama kita di dunia ini, kita tidak akan lepas dari apa yang dikatakan pergumulan hidup. Menguji iman kita, menguji hidup kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita tetap di dalam Tuhan atau tidak? Tetapi firman Allah pada pagi hari ini ingatkan kita semua. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, umat Kristiani dari berbagai gereja, saudara ikuti acara ini dan mari kita perhatikan agar kita menjadi anak Tuhan yang kuat dalam Tuhan. Kita diperhadapkan dengan keadaan yang masih sangat membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah-masalah yang kita hadapi, masih diperhadapkan dengan COVID yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bahkan kita melihat masih begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi, masih terjadi bencana. Ada begitu banyak yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi firman Allah katakan, mari kita jadi anak Tuhan yang kuat dalam Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita jadi anak Tuhan yang kuat, apapun yang coba-coba mau menggoyahkan iman kita, mau membuat kita lemah sebagai anak Tuhan, maka kita akan tetap kuat karena kita kuat dalam Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang kuat dalam Tuhan. Jadi kita harus benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Kita tidak hanya asal jadi anak Tuhan, percaya Tuhan, tetapi sudah sampai di sana. Tetapi firman katakan, mari kita kuat dalam Tuhan. Bahkan kita saling menguatkan satu yang lain. Sebagai sama anggota jemaat, apapun yang kita hadapi, bila anak Tuhan yang kuat, saling menguatkan satu yang lain. Problem boleh datang, karena kita masih dalam dunia, tetapi kewajiban kita sebagai anak Tuhan, saling menguatkan satu dengan lain, untuk tetap kuat dalam Tuhan. Kalau kita kuat dalam Tuhan, pasti apapun yang akan datang menerpa kehidupan kita, maka kita akan tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan bahwa hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi bukannya sekedar kita kuat dalam Tuhan, tetapi kita melihat kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita ada sampai saat ini, karena saya percaya kita kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kalau kita hanya kuat secara biasa saja, maka itu tidak akan membuat kita bisa bertahan. Tetapi kalau kita kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, kita pasti tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi, ada begitu banyak anak Tuhan hari-hari ini, karena mereka hanya sekedar dalam Tuhan, hanya hidup dalam Tuhan, tetapi tidak memiliki kekuatan dalam Tuhan. Dia kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Akhirnya meninggalkan Tuhan.
jauh dari Tuhan. Tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Tidak mau lagi melayani Tuhan. Karena begitu banyak ujian yang dihadapi. Baik itu sakit penyakit yang datang. Masalah-masalah kebutuhan yang dihadapi. Namun dapat mempengaruhi hidup kita. Agar kita menjadi goyah dan kita berdiri akan Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi hari ini, itu datang menguji kita. Apakah kita kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan atau tidak. Tetapi pastikan jemaat yang saya kasihi, umat Tuhan dimanapun Anda berada, baik jemaat kita di pusat dan negara, marilah kita kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, pasti kita akan tetap kuat sampai kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Jangan sampai di tengah perjalanan, akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Karena menghadapi banyak hal, kita tidak kuat dan akhirnya kita mundur dari Tuhan. Tetapi firman Allah ini ingatkan kita semua. Jemaat yang saya kasihi, perhatikan. Mari kita kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tentu juga kita harus setia kepada Tuhan. Terus meminta pertolongan Tuhan. Agar memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semua apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Haleluya. Biarlah kehidupan ini benar-benar kita hidup dalam Tuhan, bukannya sampai hidup dalam Tuhan, tetapi kita harus hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan. Hidup dalam Tuhan belum cukup, tapi kita minta kekuatan kuasa Tuhan untuk menolong kita, memampukan kita menghadapi semua persoalan yang ada. Karena hanya dengan kuasa daripada Tuhan kita bisa bertahan. Haleluya. Dan pengiringan kita kepada Tuhan, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, pasti kita tidak sanggup. Tetapi kalau kita andalkan kekuatan daripada Tuhan, apapun yang datang, kita dapat katakan, sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan menyerah, jangan goyah. Minta terus kekuatan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai kita. Kata firman Tuhan, Dia berikan kuasa buat kita untuk dapat mengalahkan semua apa yang kita hadapi hari-hari ini. Itulah kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Tuhan tolong kita sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kita. Tuhan berikan kita kekuatan. Terutama kuasa Tuhan menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap situasi apapun, kita terus minta kuasa Tuhan untuk menolong kita, berikan kita kekuatan agar kita tidak akan gagal, kita tidak akan kalah menghadapi semua pergumulan yang ada dalam dunia ini. Kalau kuasa Tuhan menyertai kita, menjadi bahagian kita, saya percaya tantangan seberat apapun, kita akan tetap kuat dan tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kita semua dan berkati, maju terus iring Tuhan, apapun yang kita hadapi. Firman Allah katakan, saya baca sekali lagi akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi kita dianjurkan, mari kita kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Maka kita akan bisa menghadapi semua persoalan yang ada, tetap setia dalam kita mengingatkan Tuhan. Haleluya. Bantu kita semua dan berkati, saling menguatkan dengan dalam keluarga, dalam sama jemaat, untuk tetap kuat yang beri akan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan berkati, kita berdoa firman Tuhan. Bapa surga, saya bersyukur pada pagi hari ini, saya boleh kembali dengar firman Allah. Firman Allah mengingatkan kami agar supaya kami menjadi anak Tuhan yang kuat. Apapun kesulitan, apapun tantangan yang kami hadapi, kami mau jadi anak Tuhan yang kuat. Kalau tidak mau dikalahkan oleh keadaan yang ada, menjadi anak Tuhan yang tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami mengiring Engkau bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa daripada Tuhan. Puji nama Tuhan dalam pelayanan. Kami percaya kuasa Tuhan tetap menyertai kami. Kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau lawat mereka semua satu persatu.
Tuhan jamah mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, berikan mereka kemenangan ya Tuhan. Mereka yang lemah tubuh Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Bahkan doa kami, Tuhan Engkau berkati mereka dalam kekurangan ya Tuhan. Oh puji Tuhan, berkati manusia kami hari ini ya Tuhan. Pelihara mereka semua, pelihara kami semua. Saat mereka melangkah ke pekerjaan, perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bahagian mereka, bahkan menjadi bahagian kami semua. Puji Tuhan, bagi jemaat yang kami cari dimanapun mereka berada, Tuhan juga tahu pergumulan mereka. Ya Tuhan, Engkau tolong, itulah jawaban dari semua permohonan kami, pergumulan kami. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami Tuhan. Terutama kita berdoa buat Bapak Presiden dalam menjalankan tugas, kekuatan, kesehatan menyertai. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, mari Tuhan selamatkan bangsa kami, selamatkan ya Tuhan, sembuhkan bangsa kami dari virus yang masih melanda. Sembuhkan juga jemaat-jemaat yang sakit, mungkin hadapi keadaan yang sangat lemah, tapi kami percaya kuasa Tuhan melawat dan memberikan mereka kekuatan. Terima kasih, demikian pula kami hamba sekeluarga. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau ada jemaat yang hari ulang tahun, Tuhan juga berkati dengan umur panjang dan tubuh yang sehat dan damai sejahtera. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.